Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Ini adalah mata kuliah Edupreneurship, ya, mata kuliah fakultas. Jadi saya akan menggunakan bahasa Indonesia, ya. Walaupun di sini ada beberapa mahasiswa saya dari PBI, ya, tapi kita ada beberapa, ya, satu kelas ini beberapa prodi, ya, dari prodi ilmu keolahragaan dan dari prodi pendidikan matematika juga. Jadi selamat bergabung. Di sini saya adalah dosen fakultas, bukan dosen prodi ya. Jadi kita akan menggunakan bahasa Indonesia sekali lagi. Ya, ini sudah lebih dari 4 menit dari jadwal yang kita tentukan ya. Seperti biasa, saya memberikan toleransi ya di awal ya 5 menit tidak apa-apa. Nanti yang terlambat ya bisa cek di recording, akan saya coba upload nanti dan share di web e-learning sehingga teman-teman bisa mengikuti ya hal-hal yang terlewatkan dan yang poin-poin penting. Oke. Dari statusnya ya mata kuliah fakultas. Jadi setelah kemarin teman-teman mengambil MKCU, mata kuliah ciri universitas, atau nama lainnya adalah MKDU, mata kuliah dasar universitas. Di sini kita sudah memasuki tahap breakdown dari mata kuliah tersebut, yaitu Edupreneurship. Dan kemudian di semester-semester depan, teman-teman akan ada mata kuliah prodi yang merupakan turunan nantinya ya dari Edupreneurship sendiri. Nah, sebagai pengantar ya, dari Universitas Mercubuana Yogyakarta itu memiliki salah satu ciri khas. Kalau teman-teman tahu dari profil histori itu ada mengambil ya fase dari bahasa Jawa. Angudi Mulyaning Bongso. Ya, Angudi Mulyaning Bongso. Apa itu? Itu adalah mengabdi kepada bangsa dan negara. Yang dimaksud di sini dalam arti luas adalah masyarakat. Jadi kekasannya nanti dalam kurikulum ya teman-teman mendapatkan entrepreneurship, kewirausahaan, edupreneurship, kemudian di prodi ada nama-nama masing-masing ya, salah satunya Englishpreneurship dan lain-lain. Nah, itu. Nah, diharapkan nantinya sebagai calon lulusan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan itu teman-teman memiliki salah satunya ya profil lulusan, graduate profile. Ya, dari ilmu keolahragaan ada sendiri ya profilnya terapis, kesehatan, manajemen industri olahraga, dari pendidikan matematika ada juga ya dari guru dan sebagainya, dari bahasa Inggris juga dari guru dan sebagainya. Nah, salah satunya semuanya bisa dikaitkan dengan kewirausahaan ya. Memang levelnya layernya dari entrepreneurship, edupreneurship sama kekasan prodi nanti. Di sini teman-teman itu tadi baik menjadi seorang calon pendidik misalnya ya, itu tidak serta-merta hanya dibekali dalam mata kuliah pendidikan, tapi nanti bisa yang membuka misalnya lapangan pekerjaan berkaitan dengan pendidikan. Dan kalau dilihat tracer study dari FKIP sendiri ya, beberapa prodi ini ada beberapa persen yang kakak-kakak angkatan yang lulusan ya alumni itu sudah bergelut ya, bekerja dengan membuka lapangan usaha ya di bidang bisnis pendidikan, bisnis olahraga dan sebagainya. Ya, tidak ya hanya itu adalah beberapa persen ya. Ya, tidak mayoritas. Memang karena profil lulusan kita kan ada yang mayoritas, tapi dalam kekasannya ini tidak semuanya ya harus menjadi seorang guru misalnya ya. Bisa menjadi seorang entrepreneur. Nah, dalam irisannya dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, entrepreneur dalam bidang pendidikan. Ya.
Jadi teman-teman memiliki ilmu, kompetensi-kompetensi yang mendukung untuk itu. Nah, ada ya, misalnya lulusan kita yang menggeluti bisnis membuka kursusan. Itu tidak hanya sebagai pengajarnya, tetapi dalam manajemen operasionalnya. Nah, hal-hal seperti itu yang kita butuhkan. Nanti dari ilmu keolahragaan ada yang mau membuka gym, ada yang mau dalam manajemen industri olahraga, ada yang bergelut dengan wirausaha dan sebagainya. Nah, untuk itu dalam pertemuan pertama ya kita akan membahas ini kontrak perkuliahan yang akan saya share screen sebentar. Sudah terlihat file PDF yang saya tampilkan? Sudah, Teman-teman? Pak. Ya, terima kasih. Nah, ini kalau dalam RPS itu dosen pengampunya ada 2. Bapak Dekan dan saya ya, Pak Nuryadi dan saya Agustinus Harisetiawan. Tapi ini tim teaching dalam paralel ya. Jadi di kampus 1 akan bersama dengan saya dan di kampus 2 akan bersama dengan Bapak Nuryadi. Kita lihat kalau dalam SBKM itu capaian pembelajar lulusan. Nah, ini saya tampilkan versi detailnya ya, tidak yang versi PowerPoint ya. Jadi dalam edupreneurship itu kita harus mengacu ke CPL Univ dulu, yang capaian pembelajaran yang diturunkan ke program studi, ya, yang dibebankan pada mata kuliah itu ada 4 yang diterjemahkan di sini. 1 tentang sikap, ya, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban, ya, berdasarkan Pancasila. Tetapi ini luas ya, CPL di sini maksudnya adalah capaian secara luas. Nanti dalam kompetensi lainnya, jadi di setiap mata kuliah nanti ada CPL-CPL tertentu ya, yang berkaitan dengan sikap, pengetahuan umum, pengetahuan khusus, keterampilan khusus ya. Nah, ini. Dan pengetahuan umumnya nanti teman-teman diharapkan mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif. Nah, dalam konteks pengembangan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan menerapkan nilai-nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Nah, nanti dalam kompetensi mata kuliah itu teman-teman kalau mata kuliah yang fakultas atau nanti MKDU umum itu bisa dikaitkan dengan keprodian tetap dengan kemampuan ini CPL 2 ini. Jadi misalnya nanti ada pembahasan tentang karakteristik wirausahawan. Nah, ya kalau teman-teman nanti akan melakukan refleksi atau penggalian tokoh secara khusus bisa. Tidak hanya tentang secara umum. Nah, nanti itu adalah porsi di mana teman-teman bisa mengembangkan diri di luar sinkronis atau asinkronis. Misalnya mengambil tokoh dari ini, kalau ada teman di kampus itu bimbingan konseling siapa, ya dari pendidikan bahasa Inggris siapa, pendidikan matematika siapa, dari yang bidangnya di ilmu keolahragaan siapa. Tuh, jadi bisa ada irisan-irisannya. CPL 3 mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Ini semua mata kuliah itu bisa mengacu ke tadi ya, kalau teman-teman paham kurikulum itu ada sikap, pengetahuan umum, pengetahuan khusus, keterampilan khusus itu. Cuma poin-poinnya tinggal disesuaikan. Nah, yang terakhir adalah mampu memahami teori manajemen usaha bidang pendidikan. Kenapa di sini di CPL yang secara besar itu sudah ada? Memang ini ditargetkan ya, supaya teman-teman bisa memahami usaha bidang pendidikan, tidak hanya menjadi guru. Ya, tapi di sini melalui studi kajian pustaka secara komprehensif. Jadi teman-teman memang belum 100% turun ya, belum 100% turun untuk mempraktekkan ini. Nanti di prodi akan beda cerita. Nah, misalnya saya bisa cerita di prodi pendidikan bahasa Inggris, itu English Leadership teman-teman langsung memilih klien.
mempromosikan, mempresentasikan di perusahaan, di kursusan, di manapun itu. Lalu menjalankan ya kewirausahaan secara khusus itu. Kalau di fakultas ini masih tahap tengah. Jadi nanti teman-teman tetap akan mencoba untuk mendesain ya dengan need analysis tentunya. Ya. Lalu nanti tercapainya ada sebuah produk. Nah, ini kita produknya apa? Nah, kalau setelah CPL itu ada CPMK ya. Nah, khusus ke mata kuliah ini, kalau tadi masih berkaitan dengan umum ya, berarti. Jadi teman-teman akan memiliki CPMK 1 dan 9. Nanti bisa dibaca ya secara rinci. Intinya adalah tentang konsep dasar kewirausahaan, jiwa kewirausahaan, lalu bagaimana memahami, membuat ini ya strategi dalam pemasaran, sampai nanti dalam muaranya dalam membuat proposal usaha bisnis. Nah, nanti di Prodi juga akan membuat proposal usaha bisnis, tapi sudah lebih detail penerapannya. Jadi prosentase praktek dan teorinya akan berbeda. Ya, materi bahan kajiannya, mohon maaf ke atas lagi ya ini. Nah, jadi teman-teman akan mendapatkan 1 sampai, bentar ya, loading dulu. Ini ya, 1 sampai 12 ini. Dari pendahuluan konsep ya, saya zoom. Faktor keberhasilan pengusaha sukses ini akan di breakdown dalam beberapa pertemuan ya. Merintis usaha baru ya. Memang ini adalah turunan dari entrepreneurship di universitas. Nah, semua akan dikaitkan nanti dengan bidang keolahragaan, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika. Bagaimana dalam organisasi dan manajemen usaha, teknik dan strategi pemasarannya, ya, penilaian kebutuhan usahanya. Kalau dalam pendidikan itu ya seperti kita menilai need analisisnya, kemudian memperhatikan stake-nya, misalnya modalnya dan lain-lainnya, ya. Kemudian bagaimana nanti transaksi pembayaran dan peminjaman modal usaha. Ini penting nanti karena untuk cantuman proposal akan sangat dipertimbangkan ya kan kalau kita dalam mengajukan proposal usaha. Nah, sampai ke bisnis plan ya dari analisis kelayakan, perlindungan usaha. Ya, kita akan sekilas itu. Nah, referensinya sudah kita tulis ya, kami tulis di syllabus. Nanti saya share di web e-learning. Jadi teman-teman ya nanti sore mungkin ya saya share dan waktu. Ya. Jadi untuk bisa melihat mencermati ya referensi utama yang dipakai. Memang ini adalah kompilasi ya dari beberapa subtopik yang ada dalam referensi-referensi tersebut. Karena dalam referensi umum nanti akan tetap entrepreneurship, tetapi dalam mata kuliah ini kita akan mengkerucutkan menjadi edupreneurship. Nah, itu sub CPMK nanti 1 sampai 3, pertemuan 1 sampai 3 itu memang dirangkum dalam ini ya. Jadi kalau membaca jangan hanya pertemuan pertama ini sampai pertemuan ketiga. Jadi review mata kuliah sampai nanti kita mengetahui pola pikir pengusaha sukses. Nah, di setiap medianya sudah ada materinya ini di halaman berapa seperti itu. Jadi nanti kalau teman-teman mau baca secara rinci nanti silahkan. Nah, dalam mata kuliah, salah satunya turunan dari universitas yang belum spesifik di prodi, ini teman-teman kita himbau ya untuk menumbuhkan literasinya. Karena sudah ada media dan sumber pembelajaran yang ditulis lumayan detail ya, jadi teman-teman bisa mencicil dalam hal kalau dalam piramida atau segitiga ini ya yang diungkapkan oleh Bloom itu taksonomi Bloom itu kan understanding itu layer yang paling bawah sendiri sebenarnya. Pemahaman itu. Jadi dasar pemahaman itu kalau bisa kita sudah bisa melakukan usaha dari berbagai
bidang, sudut pandang. Mulai dari teman-teman baca referensi, mendengarkan dan melihat penjelasan dari dosen, ya, mengeksplor dari sumber lain, dari media sosial, nah itu bisa dasar. Nanti kalau hal lainnya supaya kita bisa fokus ke yang synthesizing, analisis, kayak gitu, sampai ke diskusi dan pembahasannya, ya. Dalam pemahaman memang tetap kita harus backup berkali-kali ya, salah satunya dengan sharing seperti ini, tetapi teman-teman bisa menguatkan inputnya ya dengan membaca. Nah, itu berkaitan dengan reading habits. Nah, kemudian pertemuan keempat sampai ke pola pikir pengusaha sukses itu kita akan mendapatkan materi yang tentang ada dua hal intinya ya. Setelah mengetahui pola pikirnya, kita akan diskusikan dengan intensi berwirausaha dari daya lentingnya, coping stresnya sampai pengembangan produk. Dan setelah itu mentalitas wirausaha dari sikapnya sampai ke gagasan usaha. Jadi dimulai dari awal mentalnya sampai ke gagasannya ya, keyakinan, metode yang dilakukan dan sebagainya. Itu ada beberapa sumber ya. Bentar sedikit ngejam ya. Kemudian setelah membahas itu di pertemuan keempat, kita akan membahas tentang tadi sesuai yang materi di atas tadi, merintis usaha baru dan modal pengembangannya. Nah, gimana? Ini untuk latar belakang proposal ya, yang akan dibuat itu sangat penting. Bagaimana kita bisa menjelaskan cara memasuki problem dan solusinya itu ya, supaya kita bisa mengkaitkan antara kebutuhan yang ada di masyarakat, peluangnya dengan inovasi kita. Nah, di sini ada contoh dengan menjelaskan profil usaha kecil dan model pengembangannya. Dimulai dari yang kecil-kecil, bagaimana profil usaha kecil itu, pengembangannya bagaimana. Belum realitanya ya, karena ini masih dalam kerangka ini hipotesisnya seperti itu. Nah, di sini ada tersirat ASN 1. Nah, dalam entrepreneurship itu akan ada capaian mata kuliah tadi dan beberapa CPMK kita gabung ya. Tidak setiap CPMK nanti satu ASN karena di sana ada 12 CPMK nanti masuk ada 12 ASN teman-teman nanti pusing setiap meeting ada tugas ASN yang dinilai yang dimasukkan dalam SIA. Tidak. Saya dan Pak Nur akan menggabungkan beberapa CPMK itu menjadi misalnya 3 CPMK menjadi 1 ASN. 4 CPMK menjadi 1 ASN. Nah, ini dari tadi pertemuan pertama kan silabus ya, kontrak perkuliahan. Nanti si pertemuan kedua dan kelima, 4 subtopik ini akan kita rangkum menjadi 1 ASN, ASN 1. Nah, sesuai dengan apa yang dijelaskan di DPA ya, dosen pembimbing akademik, seharusnya ini sudah di DPA. Jadi di kurikulum baru yang kemarin lumayan kita beradaptasi semua ya, itu setiap mata kuliah di SIA juga itu difasilitasi dengan 8 buah ASN. Tetapi bisa dipakai minimal 4, ya maksimal 8. Jadi dalam mata kuliah tertentu mungkin ada yang sampai menilai 8 ASN. Itu karakteristik mata kuliah. Ada yang 6, ada yang 7, ada yang hanya 4 boleh. Nah, di tempat kita itu kita minimal 4. Saya plankan ada beberapa penggabungan ya, 4 ASN. Nah, ASN satunya ada di pertemuan kelima. Kemudian di pertemuan ke-6 tentang organisasi dan manajemen usaha ya, bagaimana kita memahami pentingnya organisasi dan manajemen usaha yang tentu saja berorientasi dengan laba. Nanti berkaitannya dengan orientasi sosial ada sendiri ya. Kalau kita belajar di sini nanti kita orientasi laba. Nah, tapi kalau teman-teman mungkin ada yang sampai mengajar di kampus Merdeka, kampus mengajar ya di kurikulum MBKM itu, misalnya ada yang Indonesia Berjuang dan lain-lainnya yang program dari kementerian maupun yang dari internal kita, itu tetap ada toleransi. Nah, kalau misalnya di sekolah ditempatkan di
Misalnya salah satu teman kita ada yang di Kebumen, ada yang di Sleman, ya. Tapi itu nanti kalau tentang entrepreneurship ya atau wirausaha tingkat prodi ya itu mosok yang di sekolah ditarik biaya. Nah, jadi hal kontekstual seperti itu akan ada beberapa toleransi ya dengan tidak berorientasi laba. Ini kalau saya lihat ada Mas Fadli dan teman-teman lainnya ya. Jadi sepertinya bisa berkaitan. Sebentar ya, tak pause sebentar. Oke, itu kemudian saat sudah kita memperoleh pemahaman tentang organisasi dan manajemen usaha, ya, kita akan diskusi tentang strateginya. Kiat sukses tadi yang ada karakteristik di synthesize di sini ya, dan analisanya, tindakannya gimana, kiat merencanakan usulannya apa. Nah ini sudah tips-tips untuk kelanjutan dari latar belakang yang kita akan buat misalnya dalam sebuah proposal usaha. Kemudian UTS atau ASN 4 itu tentu saja. Jadi sub-sub poin tadi yang kita bahas dalam tiap pertemuan akan kita rangkum ya. Salah satunya kalau poin yang sudah ada dalam ASN 1 mungkin porsinya sedikit ya. Nanti yang dari pertemuan 6-7 yang memang belum terukur dalam ASN nanti akan menempati persentase yang lebih besar seperti itu. Kemudian setelah UTS, nah tiap-tiap meeting nanti kita akan ada CCP asynchronous ya dan synchronous. Jadi kadang sinkronus seperti ini, kadang kita juga akan asinkronus. Biasanya waktu yang saya berikan itu 1 minggu, tidak serta-merta 1 hari, 2 hari ya, jadi lama. Nah, dalam 2 minggu, pertemuan 9 dan 10 ini, kita akan membahas tentang penilaian, inilah sumber daya manusia, ya, dari penilaian kebutuhan usaha, transaksi pembayarannya gimana, peminjaman modal gimana, sampai ke pengelolaannya, sumber daya manusia dan CS-nya. Nah, ini judul yang diambil dari referensi itu akan kita kaitkan dengan entrepreneurship tentunya. Ya. Nah, setelah 9, 10, 11, 12, 13, ini kita juga akan membahas beberapa hal ya terkait dengan teknik dan strategi pemasaran. Ya, ini secara tadi kalau sudah ada usulan ini tekniknya gimana, pengembangannya gimana, ya, secara rinci ya. Kalau tadi kan masih dalam istilahnya mencermati, misalnya kalau sosoknya siapa, kiat-kiatnya dari dia siapa. Nah ini kita sudah kontekstual nanti ke teknik pengembangan yang akan kita susun. Nah itu. Analisis bisnis dan studi kelayakan. Nah, ini penting. Kadang kalau ada yang menyatakan gambling ya, kita gambling. Sebenarnya dalam bahasa akademisi itu ada studi analisis bisnis dan studi kelayakan. Tidak serta-merta mencoba-coba atau gambling. Karena dalam setiap modal usaha yang kita taruh di situ akan berimbas nantinya ke dalam jalannya usaha kita. Ya, kalau hanya gambling sambil tutup mata ya sama saja kita menghibahkan ya modal usaha kita untuk sosial, tapi tidak. Kita harus ada analisis bisnis dan studi kelayakan. Ya, sampai tadi di atas ada perlindungan usaha, kita akan tindak lanjuti di sini dengan perlindungan usaha. Jadi apa yang bisa mendasari usaha-usaha kecil kita misalnya nanti sampai perkembangannya tidak tahu ya, tetapi kita beranjak dari usaha yang kita rancangkan secara kecil. Kemudian sisanya ini sebenarnya 14-15 itu ke penyusunan sudah proposal, bisnis plan-nya. Jadi tadi arah ke sini, produk akhirnya dalam UAS nantinya adalah tersusunnya bisnis plan atau proposal. Nah, ingat teman-teman, dalam entrepreneurship, mata kuliah tengah ini ya, tingkat fakultas ini, teman-teman belum mengaplikasikan secara 100% nanti ke lapangan. Ya. Nanti dalam mata kuliah prodi akan ada
level atau prioritas yang praktek dan pengaplikasiannya yang akan lebih besar. Jadi dari entrepreneurship, edupreneurship merupakan sebuah pengantar nantinya untuk teman-teman bisa terjun langsung dalam membuat bisnis usaha. Nah, dalam 14 dan 15 ini 15 masih sama, cuma ada tambahan revisi. Jadi nanti kalau teman-teman mendesain dan ada beberapa feedback tentang itu, dalam 2 minggu akan ada pembahasan tentang business plan tersebut. Dan kita akan usahakan kalau salah satunya nanti dengan synchronous ya. Nah, lalu ASN 8 yang berbobot 25% ini nanti kita akan targetkan luarannya. Nah, kalau teman-teman baca dari atas itu salah satunya adalah maaf ya, ini kita feedback. Nah, di poin ini kita flashback sebentar di CPMK 8. Nah, luaran teman-teman itu, bisnis plan-nya itu nanti bisa teman-teman sekalian untuk dapat dibuat, ya kita akan bisa mengarahkannya untuk ke proposal PKM, ya bidang kewirausahaan. Nah, entah di semester depannya lagi, tahun depannya lagi, tapi teman-teman dalam mengikuti mata kuliah ini bisa sekalian kill two birds with one stone, ya, menyelam sambil minum air. Jadi hasil dari bisnis plan-nya bisa teman-teman buat untuk program kreativitas kemahasiswaannya, bukan PKM pengabdian ya, tapi masuk ke PKM kewirausahaan, bidang kewirausahaan. Nah, stop share. Dalam penyusunan PKM itu kalau dalam surat edaran peraturan akademik ya, itu merupakan kewajiban sekarang bagi seorang mahasiswa dalam kurun waktu ya beberapa semester di universitas itu minimal mengupload ya pernah mengupload proposal PKM. PKM itu adalah kelompok. Jadi teman-teman dalam istilahnya selama misalnya ya puji Tuhan 4 tahun nanti misalnya bisa ya dalam 4 tahun itu minimal sudah bergabung dengan teman-temannya untuk membuat proposal PKM. Nah, supaya teman-teman bisa mencicil dari awal, tidak nanti saat untuk kelulusan misalnya sudah skripsi baru bingung, oh saya belum pernah mengupload proposal PKM. Karena syaratnya dulu yang banyak sekali poin atau apa itu sudah dikerucutkan sedikit ya, salah satunya yang dengan luaran kompetisi nasional itu dengan proposal PKM. Syaratnya itu teman-teman nanti ini di luar kelas ini sedikit ya karena membahas PKM ya. Tapi ada kaitannya, memang singgungannya ada karena business plan ya. Jadi dalam proposal PKM itu ada bidang kewirausahaan. Nah, teman-teman bisa masuk di situ. Targetnya adalah mengupload saja. Tetapi saya berikan ini ya gambaran, kita sudah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, kita lebih baik sudah ada ilmunya, lebih baik kita tulis sekalian dengan ya serius ya. Karena targetnya memang bukan didanai atau diterima, tetapi targetnya hanya mengupload. Nah, kalau mengupload kan bisa sambil merem ya upload ya buat asal-asal, tapi itu yang tidak kita inginkan. Jadi kalian bersinggungan dengan mata kuliah kita, teman-teman bisa sekalian mengaplikasikan edupreneurship, entrepreneurship dan edupreneurship ke dalam PKM kewirausahaan itu. Dalam buku-bukunya, ya, referensi itu nanti juga beberapa akan saya share. Ini di pertemuan ini sudah ada 30 ya peserta. Saya akan coba screen sharing dulu. Sorry, screenshot dulu.
Oke, halaman kedua. Enggak. Nah, halaman kedua. Oke, sampai di sini ini masih pertemuan pertama. Ada yang ditanyakan? Itu sementara dalam web e-learning ya, dan SIA itu teman-teman masih terpisah, ya ini FYI, for your information, ya, masih terpisah di tiap-tiap prodi. Itu tidak apa-apa, karena untuk keperluan KRS, ya supaya mempermudah KRS, teman-teman dibagi dalam tiap prodi. Tapi nanti setelah masa tambah kurang, ya periode tambah kurang sudah selesai, tidak ada yang KRS lagi, maka dalam sistem kelasnya akan digabungkan. Jadi jangan kata kok di kelas sinkronus ada 29 mahasiswa, tapi di kelas prodi ini hanya ini, yaitu sementara memang dipisah berdasarkan prodi. Nanti setelah periode tambah kurang ini selesai, nanti teman-teman akan digabung di web e-learning-nya juga ya, dalam satu kelas seperti itu. Nah, ini kalau kita mencermati ini ya ada beberapa yang keluar masuk, tidak apa-apa. Tadi saya screenshot di awal dan di tengah-tengah ya, nanti kalau semoga tidak ada yang terlewat lagi. Ya, saya buka pertanyaan. Nih, masih di awal tentang silabus, tentang kontrak perkuliahan kita. ASN-nya rencana nanti ada 4. Nanti kalau ada tambahan saya beritahu. Lalu setiap ASN, misalnya ASN 1, pertemuan kelima tadi, lalu saya koreksi di pertemuan ke-6. Nanti ada yang nggak lolos, misalnya nilainya di bawah KKM, di bawah 50, nanti akan saya beri kesempatan, ya walaupun nilainya berbeda ya tentunya dengan yang satu kali lolos, tapi untuk mengkatrol supaya dia bisa lolos. Nah, proses remedial teaching and remedial test. Nanti biasanya kalau jumlahnya sedikit ada remedial testnya. Nah, itu di dalam kelas. Misalnya saya beri waktu assignment tambahan untuk yang remedial itu 1 minggu, misalnya di pertemuan ke-6. Nah, itu silahkan dimanfaatkan. Tapi nanti kalau sudah saya beri kesempatan seperti itu, misalnya untuk remedial di ASN 1, remedial untuk ASN tadi yang 5, masih ada teman-teman yang mohon maaf ya, tidak memanfaatkan atau misalnya ASN 1 tidak berangkat, tidak mengikuti misalnya kalau itu asinkronus saya buka selama 1 minggu tidak mengerjakan, saya buka remedialnya tidak mengerjakan, ya mohon maaf nilainya ya tetap 0. Dan nanti kalau dalam OBE, dalam sistem SIA seperti ini, satu ASN tidak lolos nanti akan mempengaruhi ke keseluruhan. Jadi tetap akan saya beri remedial ya, bagi teman-teman yang misalnya, kan kita tidak semua tahu ya, misalnya ada yang sakit, atau ada yang memang belum maksimal dalam mengerjakan, ada yang terlewatkan, tapi tidak serta-merta kita berikan terus ya, nanti kita nggak selesai-selesai dalam perkuliahan dan nanti itu istilahnya tidak adil juga bagi yang sudah rajin dan sesuai target ya. Jadi memang tetap ada toleransi. Kalau kita ada rule itu dari, kalau dalam prinsip itu prescriptivism ada rule, kita ada humaniora ya, descriptivism ada
toleransinya. Tetapi dalam pemberian toleransi tentu ada batasannya. Nah, bagaimana Pak kalau nanti sudah diberikan waktu ASN, remedial sudah diberikan beberapa kali, tetapi masih tidak memenuhi, ya memenuhi itu dalam tanda kutip tidak berangkat, tidak lulus PKM-nya atau apapun itu, nanti tetap filter terakhir ada setelah UAS, namanya ujian ulang. Nah, kalau ujian ulang itu sudah di luar kelas ya, jadi urusannya dengan administrasi kampus sudah bayar. Ini saya hanya mengingatkan di awal dan ini ada dalam rekaman, teman-teman bisa mencermati. Jadi kalau remedial namanya remedial di tengah-tengah ya saat ASN itu tidak akan ada pembayaran karena ini dalam proses perkuliahan. Tapi kalau sudah selesai UAS, ya sudah waktunya periode UAS, sudah teman-teman nanti keluar dan nggak lolos, nah itu yang pada tahap itu nanti sudah dalam prosedur sesuai dengan surat edaran ya akademik, jadi sudah dalam upaya. Oke, mungkin beberapa ada kendala sinyal keluar masuk nih, saya cermati ada yang masuk lagi ya. Ada pertanyaan? Sudah masuk WhatsApp grup semua ya? Dan sudah masuk ke web e-learning, saya ingatkan, masuk ke WhatsApp e-learning tujuannya adalah untuk secara sistem, kalau masuk WhatsApp grup itu untuk cari jarkom komunikasinya, siapa tahu ada beberapa hal yang terlewat di web e-learning, nanti bisa ada komunikasi di WhatsApp grup. Kalau tidak ada, khusus pertemuan pertama, itu tentang pengantar sedikit, lalu ada kontrak perkuliahan, ya saya ingatkan tentang ASN ini yang baru, ya yang hal-hal baru semester lalu dan semester ini akan kita jalankan tentang kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka berdasarkan dengan OBE Outcome Based Education. Jadi ada ASN assignment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 dan 8 adalah UAS, UTS UAS, dan lainnya kita sisipi dengan tadi ASN 1, kalau kelas ini dengan ASN 5. Tidak ada sementara, ya besok teman-teman harus ini ya, pesan saya, reading the materials, lalu kalau dalam kelas kita ada sinkronus seperti ini, kita akan maksimalkan ya teman-teman untuk berdiskusi antar teman dan dengan saya. Pertemuan pertama, that's still okay, to be fine, tidak masalah, ya. Saya harap teman-teman sehat-sehat selalu, ya, supaya dalam mengarungi semester ini bisa lancar. Amin. Tidak ada, saya tutup. Terima kasih. Ya, kita akan lanjutkan di pertemuan kedua. Ya, akan saya upload di web e-learning. Sampai jumpa. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.